Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kita akan nge-review sebuah produk dari SMP. Dan ini ada produk baru dari SMP. Tipenya itu 998 Pro. Di sini POC hybrid ya. Ini dual band. Full band ya. Full band itu untuk resipnya ya. Mancarnya dual band. Dan powernya 10 watt. Luar biasa, besar banget. Dan ini pokoknya spesial buat Anda semua ya. Nonton sampai selesai. Karena ini adalah radio dari SMP yang terbaru. 998 Pro. Kalau pakai Pro itu berarti udah yang terbaik ya. Tapi ya kita seruput dulu lah biar nggak tambah mantap. Bismillah. Aduh, masih panas. Masih panas teman-teman, kita seruput lagi sekali. Alhamdulillah, udah ada seruput kopinya. Kita langsung aja review barangnya. SMP 998 Pro 10 watt. Oke teman-teman, ini dia di depan kita ada SMP 988 Pro. Kita lihat ini dia tampilannya, bungkusnya ya. SMP dual mode intercom POC ya teman-teman, ini POC ya. PDC 998 Pro, analog, power 10 watt. Oke, simulation full band. Oke, kita coba buka ya, kita unboxing. Kita buka, ini dosnya lumayan berat ya. Nah, seperti ini dia. Di sini IP67 waterproof intercom. POC analog plus POC plus analog, kemudian 2,4 inch color screen, multi group monitoring, multi member single call, 1K decoding and 1K replication, double PTT emission, waterproof, dan kartu garansi. Nah, di sini ada beberapa petunjuknya teman-teman ya. Nanti bisa dibaca saja ya teman-teman ya. Di sini ada banyak petunjuknya. Public network, analog operation, storage channel of analog channel. Nah, kemudian ya seperti itu teman-teman. Dan ini ada spesifikasinya singkat di belakang. Technical specification. Ada GPS part, jadi sudah ada GPS-nya. Analog part, kemudian analog partnya juga. Oke, POC starts. Nah, ini dia radionya. Kita tarik dulu pelan-pelan. Lah, zeng. Mantap teman-teman ya. PTT-nya 2 plastik semua. Di sini tertulis PDC 998 Pro simulation full band. Nice. Oke. Kita buka dulu teman-teman ya. Jadi jangan salah ya, ini yang di tengah. Yang di tengah itu nanti untuk GSM-nya atau selulernya, ini pojok untuk analog. Jangan sampai salah teman-teman ya. Apa saja yang dapat? Nah, antenanya luar biasa. Ini dibuat dengan spesial. Modelnya udah untuk SMP kayaknya ini. Ya, seperti ini teman-teman. Tidak ada antena yang besar seperti ini. Baru SMP nih yang keluarin. Nah, ini kita coba nanti cek SWR-nya seperti apa ya. Kemudian kita dapat bell clip, tali, dan ini antena selulernya. Kita keluarin. Cirinya itu selalu ada orange-nya.
Biasanya kalau ada orange bagus-bagus ya, tapi coba kita cek aja nanti. Ini baterainya teman-teman. Baterainya 6800. Wah, besar sekali ya. Dan dia juga sudah support Type-C. Jadi bisa kita cas langsung di baterainya saja atau pada saat kita nempel dengan radionya ya. Dan tidak lupa juga dia masih dikasih desktop chargingnya nih. Jadi nggak ada masalah teman-teman ya. Dia bisa dikasih desktop charging biar cepet ya. Dan ini di sini kapasitasnya 12 volt 1 ampere. Jadi kalau mau cepet pakai ini. Ya, bisa pakai desktopnya teman-teman ya. Ya sama aja pakai itu juga bisa karena ini kapasitasnya 7,4 volt teman-teman ya. Kalau kita pakai desktopnya jelas lebih cepat karena desktopnya tadi 12 volt ya. Oke, kita taruh aja dulu untuk dosnya ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini radionya. Kita lihat dulu dari sisi-sisinya. Dan untuk SIM card nggak perlu kita buka-buka radionya. SIM cardnya di samping ya, di samping ini. Dan kalau posisi masangnya kebalik dia juga nggak akan bisa. Jadi nanti posisi yang benar baru bisa masuk ya teman-teman. Dan itu nanti saya liatin ya. Posisi masuknya SIM card itu kita perlihatkan. Saya coba ya, cek ya. Ya, nggak bisa ini teman-teman, harus pakai yang agak chip ya. Nah itu posisinya teman-teman ya. Posisinya seperti itu SIM cardnya. Jadi yang ada cemilannya segitiga tuh di dalam sana. Kemudian posisi pinnya ada di sebelah sini. Pinnya ada di sebelah sini. Kelihatannya itu, tuh. Pinnya di situ. Jadi yang cuilannya itu di sebelah sini, pinnya menghadap sana. Yang sini enggak ya, menghadap sana. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kalau salah pasang nanti bisa lihat video ini diulangi lagi ya. Oke, kita masukkan baterainya seperti ini. Baterainya dimasukin ya teman-teman. Stack, dorong aja. Dan ini sudah ada motif seperti ini. Dan kalau kita pegang mantap banget ya. Speakernya di sini teman-teman. Dan tombol-tombolnya juga ya tidak empuk, tidak keras, sedengan. Oke, kita pasang antenanya. Jadi antenanya di sini SMA female. Ini antena selulernya. Nah, ini antena analognya luar biasa, besar banget teman-teman ya. Nah, ini kalau kita bawa sudah seperti radio-radio yang tentunya profesional ya. Kita keletek aja ya, ini supaya bening. Waduh, kita keletek teman-teman. Dan kita on-kan radionya. Cetek. Kita lihat. Nah, seperti itu teman-teman, udah berwarna. Jadi di sini kita bisa ngeresip airband, bisa dengerin FM radio, kemudian bisa juga di 800 MHz kita bisa receive. Ya teman-teman, seperti itu. Dan nah itu udah bisa ngeresip airband ya. Dan ini kita pakai POC global ya teman-teman, pakai POC global. Jadi frekuensinya apa saja. Nah ini untuk VFO pencet ini, VFO memori kita pencet ini ya, untuk naik turun.
kita pakai ini, tanda crash ini, tanda pagar. Nah, jadi kalau kita naik turunnya pakai ini, jadi bisa kita atur ya teman-teman. Kemudian kita coba di sini frekuensi seismograf. Nanti seperti apa, bisa ngerisip apa enggak di ruangan ini. Ya, nanti kita coba. Ya, belum ya teman-teman, belum. Nggak apa-apa. Ini kita coba cek menu-menunya dulu ya. Menu-menunya itu, nah kalau FM itu saya lupa ya, FM-nya pakai mana ya? Ini kayaknya. Ntar. Sabar teman-teman. FM radio mungkin dalam sini juga sih. Oke, kita coba untuk lihat menu-menunya teman-teman ya. Ini menu-menunya ada POC. Dalam POC itu apa saja? Ada group list, member list, MI, POC version, ICCAD, tacktone, POC. Kemudian setelah itu set, tombol set di sini ada phase receipt, light control, beep, TOT, language, work mode ini bisa kita memilih POC plus analog atau POC saja atau analog saja. Earphone TX, di sini Earphone TX apa aja itu bisa, yang mana kita mau pilih. Keylog, PF1 ini analog. Nah, ini kebalik, PF1 nya ini di bawah sini teman-teman, PF2 yang atas. Jadi PF2 ini POC, ini PF2, PF1 ini PF2. Version dia menggunakan, kita coba lihat. Oh, belum keluar teman-teman ya. Nah, nggak apa-apa lah, nggak kelihatan versinya. Weather di sini untuk station cuaca ya teman-teman ya. Tapi di sini nggak ada relay. Nah, di sini relay itu kita bisa aktifkan untuk ke analog ke POC atau POC ke analog ya, untuk relay ini. Dan ini bisa juga kita hidupin speakernya apa enggak, speaker di sini ya. Kemudian ini relaynya berapa detik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, cara ngatur relaynya sama dengan POC kita sebelumnya yang kita review, jadi nggak perlu kita bahas di sini, nanti tinggal aja nonton ya. Nah, ini FM radio. Di sini ada auto 6, ada dual FM. Kemudian analog. Nah, di sini banyak analog, ini ada settingannya, ada tune ya. Terus tune TX, tune RX, ini tune RX, ini tune TX, save mode, band, wide narrow, kemudian busy lock, square level. Kita buat dua aja biar TX power, di sini low high, kemudian step. Ini kita pakai 5, kemudian offset. Oh, ada teman-teman, ternyata itu warnanya gitu ya, nggak kelihatan. Tadi berarti versinya ada itu, tapi nggak kelihatan. Kemudian, oke, sudah itu aja. Ada nih. Jadi save, kemudian setelah itu choose store channel, delete channel, dual watch. Ini sementara on, TXL, edit. Oke. Kemudian itu aja udah cukup teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk ngecek ya. Di sini juga ada untuk scan teman-teman ya, fungsi scan. Oke teman-teman, ini ada beberapa cara tombol untuk kita bisa monitor FM radio. Kita tekan angka 1 agak lama, tekan. Nah, ini dia udah ke radio ya. Itu menjadi Kapolri itu selalu saya dapat saya tangkap ya, karena ketika menjadi Spri Kapolri dan sekarang pun setelah tidak menjadi lagi Spri Kapolri. Tekan lagi untuk off. Nah, itu suaranya juga cukup enak ya.
speakernya di sini enak. Kemudian kalau kita mau scan, teman-teman, saya ngambil radio yang coba kita akan scan ya. Sabar teman-teman, kita coba. Saya ngambil radio yang mau kita scan. Nah, kita akan nyeken ya teman-teman. Kita akan nyeken untuk radio yang seperti ini. Kita akan scan ya. Dia bisa nyeken apa enggak? Apa bisa apa enggak, nanti kita coba aja ya. Kalau bisa ya syukur ya. Ya, ini kita siapkan radionya. Kita coba scan nanti teman-teman ya. Power on. 5. Nah, ini kita coba. Di sini kita tekan angka 2 lama, kemudian coba kita pancar. Nah, itu sudah ada kodenya. Coba 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3. Mana ya teman-teman ya? Belum ya. Kita reset lagi. Coba lagi. 1 2 3 3 2 1. Dicoba. Ini sudah masuk teman-teman ya. Cuman kayaknya tune-nya ada 2, tune RX TX. Jadi kalau tone-nya 2, 4, 3, 2, 1. kita coba yang ini, apakah tone-nya hanya 1? Kita tes lagi. Oh, sama teman-teman, jadi ada tone-nya ada 2 ya. Nah, kita akan coba untuk yang mudah ya, yang mudah saja. Kita akan coba yang mudah, berarti saya ambil radio yang memang tone-nya 1 ya. Siapa tahu tone-nya 1 ya, saya cobanya. Kalau tone-nya 2 susah teman-teman ya, karena RX-nya juga ada tune-nya, TX-nya ada tune-nya, sehingga berbeda. Power on. Ini 10. Oke, kita scan lagi, coba. Siapa tahu ini bisa ya. Ah, bisa nih, coba ya. 1 2 3. Dicoba tes 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 3 2 1 tes. Nah, ini harus disimpan dulu mungkin ya. Nah, itu sudah tersimpan, kita coba ya. Itu sudah tersimpan teman-teman di channel 1 tadi. Nah, itu coba 1 2 3 3 2 1 dicoba 1 2 3 tes 1 2 3. Nah, ini karena high ya, mungkin kekencangan ya. 1 2 3 itu terlalu kencang teman. Kita powernya kita turunin dulu, ini terlalu kencang. High-nya jadi terlalu kuat, powernya kita turunin. Oke, kita pakai low. 1 2 3 3 2 1 tes 1 2 3 tes 1 2 3 1 2. Ya, bisa lah pakai teman-teman ya, bisa masuk karena ini juga sudah masuk, bisa masuk. 1 2 3 3 2 1 dicoba 1 2 3 tes 1 2. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa untuk nyeken
frekuensi apa aja dan terbaca di sini, mau tune-nya berapapun bisa kebaca ya teman-teman. Dan nah ini tentunya frekuensi 800 juga bisa ini. Sekarang kita lagi monitor frekuensi 800. Jadi seperti itu teman, jadi nggak ada yang tidak bisa dimonitor oleh radio ini. Cuman memang agak lambat untuk perpindahan angka-angkanya atau apa yang kita pencet, dia nggak terlalu cepat ya, agak ada delaynya sedikit. Tapi nggak ada masalah teman, jadi nggak usah buru-buru. Kalau kita buru-buru nanti malah nggak bisa kita pencet-pencetnya. Jadi pelan-pelan aja, santai. Ini radio untuk santai-santai, nggak bisa untuk kenceng-kencengan, buru-buru ya. Nah, sekarang kita akan tes resipnya teman-teman ya. Resipnya untuk radio ini. Kita coba. Kita akan coba resip ya teman-teman ya. Seismograf ini. Nah, kita coba resip. Ini squelnya saya akan buka ya. Kita coba buka squelnya. Nah, saya coba ganti antenanya teman-teman ya. Nah, kita ganti antenanya juga ternyata belum bisa resip ya. Untuk seismograf, bisa dikit ya. Tadi sempat ya. Ya, kurang ya untuk resipnya. Kita coba untuk yang lain. Mungkin kalau repeater mungkin bisa ya. Repeater atau frekuensi yang lain mungkin bisa nih. Start, saya coba cek dulu. Di rapi coba ya. Siapa tahu ada. Nah, ini masih sepi. Mandali untuk semuanya. Makatan Pak Pejo tidak mereka masa dengan ya, bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk resip sih kalau untuk kepekaan ini nggak terlalu peka ya teman-teman, karena dia sudah ada antena seluler yang sangat dekat di antenanya ini ya. Jadi mungkin berpengaruh juga ya, karena ini juga POC, ini juga analog ya. Nah, kalau POC kan kita tekan yang atas ya. Ini saya coba untuk saling berhubungan POC dan POC. Kita coba ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. POC. Tes 1 2 3 POC. Kita deketin ya teman-teman. Sini. Satu dua tiga 321 POC dari Talkov POC Talkov. Nah, ini posisi dari jadi ini harus perhatiin ya. Jadi kalau ada sinyal di analognya, ternyata pencet POC-nya masuk. Jadi kalau kita ingin fokus di POC saja, jadi harus kita
rubah work mode-nya ya. Work mode-nya itu tadi di setting ya. Di setting ini kita rubah work mode-nya. Jadi kita fokus saja di POC seperti itu, dan ini akan restart, dia akan fokus POC, sehingga untuk yang analognya dia tidak akan di receive. Seperti itu, jadi kita akan fokus ke situ saja. Nah, ini analognya off. Tapi kalau kita mau fokusnya ke analog saja, POC-nya kita off-kan. Takutnya nanti ketika kita analog kita on-kan, kemudian kita lagi ngomong, POC-nya masuk, dia akan masuk juga teman-teman, seperti itu. Karena dia jadi satu ya. Oke, selanjutnya kita akan tes. Kalau modulasi sih udah oke ya. Tadi kita bisa dengarkan ya. Sekarang kita mau tes untuk antenanya ya, dan power jelas ini nanti. Kalau modulasi bisa juga ya. Kita akan coba. Ini saya akan set dulu. Langsung work mode-nya. Work mode-nya kita ke analog saja ya. Oke. Dia akan restart lagi, dan ini pindah ke analog. Teman-teman, kita akan cek modulasinya ya. Power on. Modulasinya seperti apa? Oke, kita dekatkan untuk monitor. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba. POC dari SMP. Tes 1 2 3 3 2 1 POC SMP. Tes 1 2 3 3 2 1 POC SMP. Oke teman-teman, itu dia suaranya. Memang tidak terlalu sekencang kalau kita pakai radio biasa, kan ini udah cukup lah ya, tapi memang dia suaranya tidak sekencang kalau kita menggunakan POC yang biasanya itu ya. Tapi ini sudah lumayan ya, lebih halus suaranya, lebih halus gitu teman. Oke, sekarang kita akan tes untuk power sama antena, dan antenanya dulu kita ukur. Jadi ini POC sebenarnya untuk fokusnya di POC sebenarnya ini. Kalau analognya itu ya untuk tambahan kita biar bisa menggunakannya di samping POC gitu ya. Ya, kita coba ya. Kita coba di V-Hype terlebih dahulu. 140 MHz. Stopnya di 174 MHz. Kita coba lihat. Oh, lumayan ya. 147, ke bawahnya dia di 141. Nah, kita kasih pindah range-nya aja 141 MHz. Stopnya di 147. Nah, kita lihat range-nya itu ketahuan nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Bagus ya swear-nya tuh. Oke, mantap. Di VHF mantap nih swear-nya, bagus. Oke, sekarang kita coba di UHF 400 MHz, stopnya di 480 MHz. Kita lihat di UHF. Nah, yang di UHF dia agak tinggi. Untuk di UHF-nya agak tinggi teman-teman ya. Nah, itu dia. Paling rendah ya di 400 ya. Tapi ini tinggi nih kalau saya ya. UHF-nya tinggi teman-teman, tapi di VHF-nya tadi bagus. Jadi dia fokus di VHF. Kalaupun di UHF dia di 400 saja nih, di frekuensi PMR. Nah, itu di frekuensi PMR tuh. Di situ nanti ya. Ya teman-teman, jadi fokusnya ini di VHF ya antenanya. Jadi karena ini powernya besar, saran saya ya Anda mancar di VHF saja, karena takutnya nanti ketika Anda mancar di UHF powernya lupa diturunin. Seperti itu ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, sekarang kita akan ukur untuk powernya ya, power dari radio POC ini ya. Kita akan ukur untuk power dari radio POC ini, dan ini kita coba di 145, dan ini pakai apa ya, low udah ya. Kita pakai low dulu sementara, ini low. Kita lihat berapa powernya. Low-nya itu di 1,3 watt. Low-nya di 1,3 watt. Cukup lumayan irit. Kita coba high-nya. Sorry. Nah, ini sudah high teman-teman. Kita lihat high-nya 10,5 watt. Ya, 10 watt lah. Kemudian kita coba di UHF. Kita coba low dulu ya. Nah, low kita coba lihat. Low-nya 1,6 watt. Kemudian kita coba high, coba high-nya. Kita tonton analog, nah ini. Kita coba high-nya. Ya, high-nya di 6,4. Jadi VHF-nya tadi di 10 watt lebih, sementara di UHF-nya 6,5, 6,4. Ya, seperti itu ya. Jadi lebih kecil di UHF-nya. Apakah di 350 ada powernya? Kita coba cek langsung aja. 350 ada powernya 2,9 watt untuk high power. Di 250 ada powernya enggak? Enggak ada teman-teman, ini enggak berkedip. Jadi 350 bisa ya, ada powernya. Di tempat yang lain nggak bisa karena dia nggak berkedip teman-teman, nggak ada. Tes untuk repeaternya ya, kita coba repeaternya. Kita pakai power low aja. Kita akan coba untuk repeaternya. Jadi oke, nanti dari sebentar, ini ada meter di sini ya. Jadi kita nanti dari sini ya, dari 145 itu masuknya ke sini ya, ke BOC ini. Jadi nanti dia akan masuk di BOC ini. Kita tunggu dulu, ntar reset ya. Nah, ini saya kasih. Jadi ini frekuensinya nggak ada di sini teman-teman, ini frekuensi lain, dan dia akan masuk di analognya. Oke, kita akan dia masuk di POC dari analog ini, dari analog masuk ke POC. Nah, sekarang kita akan coba rubah ya. Nah, ini relay kita on kan, speaker itu off saja, kemudian relay TOT kita kasih 1 menit. Jadi kalau lebih dari itu dia akan mati ya.
Ini sudah relay teman-teman ya. Oke. Kita coba. Ini saya deketin mic ya. Sini. 1, 2, 3. Aduh, kekencengan teman-teman ya. Sorry. 1, 2, 3. Dicoba dari analog POC. Nah, sekarang kebalik ya. Kita coba aja. 1, 2, 3. Dari POC itu analog. POC itu analog. Ya. Oke, teman-teman. Itu dia relaynya. Sudah seperti itu contohnya. Jadi ini bisa merelay POC itu analog, analog itu POC. Kalau dalam keadaan darurat ini bisa digunakan teman-teman ya. Tapi kalau belum keadaan darurat nggak usah dipakai untuk relay semacam itu, karena ini tidak digunakan untuk relay antara POC dan analog karena beda peruntukannya. Jadi kalau di analog kan otomatis kita harus ada izinnya atau seperti apa ya, jadi tidak bisa digunakan untuk setiap saat. Jadi paling tidak kalau emergensi dan itu harus dikonekkan, ya sudah kita bisa konekkan antara analog to POC, POC to analog. Nah ini saran saya seperti itu teman-teman. Jadi fasilitas ini disiapkan untuk sebenarnya emergensi. Jadi kalau ketika kita keadaan emergensi, kita bisa gunakan radio ini untuk merelay seperti itu ya teman-teman. Nah itu ya. Dan kalau memang itu ada izin khusus, ya itu nggak ada masalah ya, bisa digunakan. Jadi ada izinnya untuk antara POC dan to analog frekuensinya, karena otomatis yang suara di sini kan masuk di analog. Nah di analog itu apakah analog itu di frekuensi amatir atau di frekuensi komersial atau di frekuensi khusus. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itu yang harus kita lihat. Oke, yang penting kita udah review dan ini bisa menjadi satu gambaran buat Anda teman-teman semua ya. Sebuah radio dari SMP 998 Pro, dan ini memang di pasar di pasaran belum ya. Saya lihat belum ada. Belum ada linknya, jadi nanti tunggu ya. Kalau sudah ada linknya nanti akan saya sampaikan teman-teman. Yang penting saya review dulu untuk Anda bahwa POC SMP 998 Pro ini cukup oke, karena dengan di samping layarnya cukup lebar, juga dia bisa berfungsi sebagai POC dan bisa fungsi sebagai analog. Ketika jaringan POC kita sudah nggak bisa ataupun tidak ada sinyal seluler, kita masih bisa manfaatkan frekuensi analognya. Seperti itu teman-teman, semoga review kita kali ini bermanfaat dari SMP 998 Pro yang baru saja kita review. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai POC SMP 998 Pro yang udah kita tampilkan di depan Anda semua. Dan ini radionya cukup besar dan ini ala-ala militer, sehingga kalau kalian menggunakan radio ini mungkin jangka waktu pemakaiannya bisa lebih panjang ya teman-teman, karena saya lihat baterainya cukup besar dan ini juga sudah Type C, kemudian sudah support untuk POC dan support untuk analog. Tinggal bagaimana caranya kita menggunakannya sesuai dengan kebijakan ataupun sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga kita menggunakan POC ini bisa aman teman-teman ya. Nah kalau POC-nya saja kita pakai sih aman, nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah menggunakan analog to POC, maka kita harus melihat apa yang kita lakukan, apakah sudah sesuai atau belum, itu kita pertimbangkan kembali. Namun ketika itu terjadi suatu keadaan yang darurat, mungkin itu bisa kita gunakan teman-teman. Oke, sekian saya dari saya, Yengki Charlie itu Yengki Dia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.